Nah, Bung Ropan, Bung Aris, kita coba menghubungi jurnalis dari Nusantara TV, Bung Hasbi, yang sekarang ada di GBK. Paling tidak memberikan gambaran bagaimana suasana GBK, karena pertandingan ini semifinal melawan Thailand. Iya. Bung Hasbi, selamat malam. Bung Hasbi, dengar suara kami? Ya, selamat malam, Bung Boy. Oke. Nah, kita mau Bung Hasbi gambarkan bagaimana suasana. Ya, mendengar dengan jelas. Suasana di GBK sebelum dan saat ini di tengah-tengah pertandingan. Silakan Bung Hasbi. Ya, baik Bung Boy dan juga rekan-rekan yang ada di studio. Ini kami dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat menanti sudah kedatangan dari supporter Indonesia. Memang tidak sebanyak saat melawan Malaysia kemarin dengan hasil imbang kita. Akan tetapi kali ini justru menjelang weekend di sini tidak terlalu banyak memang dari masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta yang datang langsung ke GBK dan menonton langsung. Tadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat juga sudah berangsur-angsur masuk begitu. Sayup-sayup supporter saat ini juga sudah terdengar dengan jelas di dalam. Tapi dari pukul 7 ke pukul 8 baru tadi intensitasnya cukup tinggi yang melewati gerbang G ini. Dan kami tidak bisa ini menyaksikan secara langsung ke dalam. Lalu kami hanya bisa memantau dari luar saja. Memang kalau dari luar sendiri ini bentrok dengan adanya perhelatan konser dari artis Korea G-Dragon yang ada di Indonesia Arena. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan ataupun juga pemirsa yang ada di rumah pulang melewati arena GBK ataupun Gelora Bung Karno begitu, ini bisa mengambil jalan lain begitu ataupun alternatif lain. Kalau misalkan ingin ke arah Ciputat ini bisa melewati Permata Hijau ataupun juga Pejompongan. Kalau memang ke arah Selipi juga ini juga bisa mengambil alternatif lain karena memang nantinya akan keluar secara bersamaan. Konser G-Dragon mulai pada pukul 8, sementara di GBK juga mulai tadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terus kemudian yang bisa kami informasikan juga pengamanan ini diketatkan oleh pihak kepolisian, khususnya oleh Polsek Tanah Abang yang bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat begitu. Di sini tadi ada sekitar 781 anggota kepolisian yang bergabung dengan TNI, lalu juga ada beberapa steward yang berjaga di tiap pintu GBK. Nah, kemarin disayangkan memang ketika melawan Malaysia ada beberapa supporter yang tidak memiliki tiket ini memaksa masuk. Nah, ini tentu akan menjadi konsentrasi khususnya di ring 1 karena memang ada perbaikan begitu di ring 1. Jadi kalau tidak ada ID, tidak ada tiket ataupun juga tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan yang ada di dalam antara Indonesia dan juga Thailand, maka tentu akan langsung dihambat atau tidak bisa masuk. Nah, ini juga ada beberapa hal juga terkait dengan tiket. Ini sistemnya sudah digital begitu. Jadi kalau misalkan tiket nanti langsung di-scan oleh barcode, baru penonton ini bisa masuk. Ada beberapa lapis penjagaan di sini. Pertama di ring 1 di area ring road tepat di belakang saya, lalu kemudian di ruang ring 2 tempat saya melaporkan ini juga dijaga oleh kepolisian. Lalu di ring 3 itu adalah di luar kompleks Gelora Bung Karno, nantinya lalu lintas itu diatur juga oleh aparat kepolisian. Lalu kemudian tentu kita nih berharap Indonesia saat ini masih skornya 0-0. Kemudian tadi ada pertandingan juga antara Filipina melawan Vietnam, dengan Vietnam unggul 2-1, artinya Vietnam menunggu di final, sementara itu Filipina ada di peringkat berputar peringkat ketiga juga akan bermain pada hari Senin, sedangkan final di hari Selasa. Kita juga akan berharap pasti Indonesia akan bermain di hari Selasa di final bersama Vietnam di Gelora Bung Karno. Oke. Baik, terima kasih laporannya Hasbi langsung dari GBK. Kita kembali ke Bung Ropan dan Aris. Nah, tadi